selamat pagi semuanya. Hari ini saya Selfie Setiawan akan memberikan pemaparan materi untuk pertemuan terakhir sebelum kita kuis dan juga UAS. Nah, di pemaparan materi hari ini itu kita akan melakukan latihan aja. Jadi materinya udah selesai nih dari minggu kemarin. Nah, kita sekarang latihan aja. Latihannya cuma satu soal kok. Nah, jadi latihannya itu terdiri dari ada transform data, terus ada manage relationship, dan juga ada bikin visualisasi gitu. Jadi nggak ada DEX ya. Di UAS juga nggak ada DEX yang praktek gitu kok. Paling DEX-nya itu teori. Jadi ini soal prakteknya, dan nanti mungkin di UAS mirip-mirip soalnya kayak gini, cuman ya diubah-ubah aja gitu. Oke. Kita baca dulu. Jadi Brave Production adalah perusahaan pengolah barang yang terkenal, dan pada kesempatan kali ini perusahaan itu membuat laporan penjualannya menggunakan Microsoft Power BI. Nah, Anda merupakan seorang desainer nih yang akan membuat laporan tersebut atau membuat report di Power BI tersebut dari data sales. Nah, nanti aku kasih ke kalian data salesnya, Excelnya. Nah, berikut ada beberapa informasi yang dibutuhkan dalam membuat laporan tersebut. Jadi yang pertama sheet yang digunakan adalah sheet sales, market, dan the date of sales. Nah, sebelum mengolah dia harus transform. Oke, kita ke Power BI. Jadi kalian buka Power BI, terus kalian create data, terus kalian pilih yang common data sources-nya itu yang Excel. Oke, nah kalian itu buka yang sales.xlsx dan open, dan kalian tunggu sampai keluar window yang berisi datanya. Oke, kalau kalian sudah keluar navigator seperti ini, itu kan ada beberapa sheet, tapi kan tadi yang kita butuh itu cuma date of sales, habis itu market, dan juga sales. Berarti tiga ini aja yang dicentang, terus kita ke transform data. Nah, nanti kalian akan dibawa masuk ke Power Query Editor, di mana kalian bisa transform data kalian di sini. Nah, ini karena tadi sebelumnya aku ada pakai, kita hapus aja. Ini karena aku tadi sempat bikin, aku mau hapus aja. Oke, jadi data sales, market, sama sales. Nah, yang pertama kita ke sales dulu. Oke, ini ada sales, dia dari segmentation sampai presentation of profit. Nah, pastikan itu kalian tadi di sini kan biasa ada change type ya. Nah, change type-nya itu kalian silangnya kalian pencet. Jadi nggak ada tulisan change type. Nih, biasanya kan kalian ada change type kayak gini kan. Nah, itu ini disilang aja gitu nih. Pencet. Nah, ini karena tadi di sales aku udah silang tadi, jadi hilang gitu. Tapi kalau misalkan ada, itu kalian silang dulu. Nah, terus jadi kita buka soalnya sekarang. Dibilang pada sheet sales itu buatlah kolom baru dengan nama localization sebagai hasil percampuran antara kolom segmentation dan kolom country. Jadi kita merge nanti si segmentation dan country. Separatornya koma, separatornya itu koma, terus tanpa menghilangkan. Jadi jangan sampai hilang ya si segmentation ini. Terus kolom baru ini diletakkan di sebelah kanan kolom produk, dan kemudian presentation of profit harus berupa persentase. Nih. Jadi caranya yang pertama kita mau merge dulu. Pertama kita ke kolom segmentation ini. Kalau cara aku sih ya, kalian tekan Ctrl di keyboard kalian, terus kalian klik si country, jadi dua yang ke blok ya, jadi segmentation dan country ya. Jadi aku ulang, jadi kalian ke segmentation, kalian klik biasa aja, kalian klik
tombol Ctrl di keyboard kalian, jangan dilepas sampai kalian klik si country, jangan dilepas ya. Nah, setelah itu baru kalian ke add column dan kalian ke merge column. Nah, kan keluar nih notification yang merge column. Nah, separatornya kita kan disuruhnya itu koma, ya udah pakai yang koma berarti. Terus kolom name-nya kita namain localization. Oke, ini koma, ini localization, sesuai sama soalnya localization dan separatornya koma. Oke, setelah itu kita oke aja. Nah, udah ada kan localization-nya, kita pindahin di sebelah kanan produk. Ini produk, nah kita taruh di sebelah kanannya. Oke, berarti udah kita udah merge si segmentation tadi sama country jadi localization. Habis itu kita juga udah pindahin ke sebelah kanannya produk. Nah, setelah itu dia bilang kan kolom percentage of profit harus berubah persentase. Yaudah kita ke kolom percentage of profit, berarti yang ini. Yang paling ujung, kita klik sekali aja di headernya, terus kita klik kanan. Setelah klik kanan itu ada change type, kalian klik change type, lalu kalian cari yang percentage, ya, di change type, abis itu percentage, kalian klik aja. Nah, udah ini udah jadi dia dalam bentuk persen. Kalau misalkan kalian mau rounding itu tinggal ke sini, jadi di add column, terus rounding, terus kalian round up atau round down kan. Tapi karena nggak disuruh ya udah nggak usah. Oke, berarti yang tabel sales udah semua. Nah, sekarang kita date of sales itu kita buat 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date. Jadi kita ke date of sales dulu, berarti yang ini kita pencet aja. Nah, ini kan masih ada change type. Nah, itu kita klik silang. Nah, ini kan cuma ada 3. Dia bilang tambahin nama bulannya month name, berarti nama kolomnya month name, terus kolom yang menunjukkan informasi minggu atau week keberapa, sama kolom yang menunjukkan informasi hari atau day keberapa tanggal tersebut dalam 1 tahun. Oke, nah ini kan ada data kolom date. Nah, ini kan yang menjadi referensi kita nih. Nah, ya udah kita klik sekali. Nah, habis itu kalian ke add column. Terus kalian ke date. Nah, terus yang pertama dia bilang kan month name ya. Ya udah berarti name of month. Nah, berarti udah keluarkan tuh Januari, June, Desember dan sebagainya. Gitu. Nah, setelah itu kalau udah ada month name-nya, dia bilang lagi kolom yang menunjukkan informasi week atau minggu keberapa tanggal tersebut dalam 1 tahun. Berarti kita ke date lagi, terus kita ke add column lagi ke date, kita berarti ke week. Nah, kita tulis, kita pilih yang week of year, karena kita mau ngasih tahu minggu itu dalam 1 tahun tuh yang keberapa. Nah, di sini kan udah ada. Oke. Nah, kalau udah ada ini dia bakal keluar angka-angka ini, jadi dia ngasih tahu dia tuh informasi minggu week ini tuh keberapa sih tanggal tersebut dalam 1 tahun. Jadi misalnya ini 1 Januari, oh berarti minggu ke-1 dalam 1 tahun, 1 Juni berarti minggu ke-23 dalam 1 tahun, dan sebagainya gitu. Karena dia nggak suruh ganti nama, ya udah biarin aja dia namanya week of year. Nah, terus
kita ke date lagi karena disuruh yang ketiga adalah kolom yang menunjukkan informasi atau hari day keberapa. Udah berarti langsung ke date lagi. Nah yang day of year. Oke, sudah deh. Ya, jadi misalnya 1 Juni berarti itu hari ke-152 dalam 1 tahun gitu. Ya, gitu aja pokoknya. Nggak terlalu susah kan ya? Oke, berarti udah semua nih, udah semua insert month name, week of year, sama day of year, udah semua. Terus tadi sales juga udah semua, localization sama percentage of profit. Berarti kita tinggal ke tab home, kita close and apply. Kalian pencet yang atasnya aja, nggak usah yang ini. Kalian pencet yang ini sekali. Oke, setelah itu kalian tunggu ya beberapa lama sehingga dia nanti keluar di fields ini kalian. Oke, setelah kita tunggu beberapa lama dia bakal keluar di fields-nya, di fields Power BI kita. Jadi di sini dia bakal keluar gitu, date of sales, market, dan sales. Ya, jadi kalau kita buka si sales-nya, nah itu udah ada beberapa juga gitu. Oke, sekarang itu kita masuk ke, dia bilang kan disuruh manage relationship. Jadi kita manage aja dari sheet sales product ke sheet date of sales product. Kita ke manage relationship yang ini, yang model. Oke, nah setelah itu kan kita ada nih ya data-data date of sales, market, sama sales. Nah, dari sheet sales yang produk ke sheet date of sales yang produk. Jadi sheet sales ke date of sales yang produk. Ya udah berarti dari sales ini ya sheet sales yang produk, kita cari produk ini, berarti kita bawa dia ke sheet date of sales yang produk. Oke, nah terus ada kayak gini kan, kotak create relationship ini. Nah, itu kalian pilih yang many to many sesuai dengan soalnya, itu keduanya memiliki hubungan many to many. Berarti ini bisa dipilih sebenarnya, cuman kita pilih yang many to many. Terus kita oke aja. Oke, nah udah keluar yang kayak apa nih, garis gitu. Nah, sekarang yang kedua itu disuruh sheet sales unit sold dengan market unit sold. Jadi yang sales unit sold ini kita ke market yang unit sold. Di drag aja gitu. Terus ininya juga many to many. Oke. Ini udah, sama ini juga udah. Oke, kalau udah kita balik lagi ke yang paling atas ini. Nah, oke, sekarang kita akan mulai bikin visualisasinya. Itu ada 2 page. Ya, terdiri dari page 1 dan page 2. Page size itu 16:9. Berarti kita harus ke sini dulu, ke yang kayak kuas buat ngecat ini. Terus kita ke page size. Nah, terus kita karena ini tipenya udah 16:9 ya udah, tapi biasanya bisa aja disuruhnya yang aneh-aneh ya, kalian gantinya di sini gitu. Ini 16:9 udah. Nah, ini sebenarnya terserah, cuma aku pengen page background-nya, misalnya kalau biar menarik aku mau ganti warna misalnya kuning gitu. Nah, terus transparansinya dikurangin. Kalau misalnya kalian disuruh berikan warna itu pada lembar kerja kalian, udah kalian bikinnya di page background gitu. Oke, kembali lagi. Nah, yang pertama itu page 1 diberi nama report 1 nih. Page 1 diberi nama report 1. Pada bagian tengah atas laporan tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Oke.
Yang pertama P1 kita kasih nama, jadi kita klik 2 kali aja di port 1 namanya. Nah, oke kita balik lagi, kita pencet sekali aja di lembaran kosong. Nah, terus kita pilih yang text box. Text box-nya bisa dari sini, bisa juga insert, habis itu text box juga nggak apa-apa gitu. Tinggal pencet yang text box. Pencet sekali aja ya, pencet sekali. Nah, udah keluar, ini kita bisa tulis nama perusahaannya itu tadi, kita buka dari soalnya. Tadi nama perusahaannya adalah Brave Production ya, yang ini. Yang Brave Production. Oke. Soalnya dia bilang kan disuruh bikin, mana tadi? Tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Ya udah kita bikin Brave Production. Brave Production. Nah ya, kalau kayak gini kalian di blok aja, di blok. Terus itu namanya fontnya kalian pilih yang 40. Terus kalian tinggal rapihin deh. Atau bisa juga ini rata tengah. Tadi apa, sego ini. Oke. Nah, terus dia bilang kan taruh di bagian tengah atas laporan. Jadi kita taruh dia di bagian tengah atas laporan. Nih, di sini, di bagian tengah atas laporan. Oke. Setelah itu, kita lihat lagi. Dibilang suruh bikin Q&A. Ya udah, kita pilih visualization yang ini. Q&A, kita pencet sekali aja dan pastikan kalian kursornya nggak ada di tulisan Brave Production atau di mana-mana ya. Kalian pastikan kursornya itu nggak aktif di visualisasi yang lain, biar dia nggak keganti visualisasinya. Oke, kita pencet aja si Q&A sekali aja, oke, jangan 2 kali. Oke, ini kita bisa taruh di mana aja, terserah. Nah, sambil ya ini kalian bisa misalnya show cells gitu misalnya dan sebagainya, itu kalian bisa taruh aja di sini. Nah, terus dia bilang itu pie chart menginformasikan sales by product. Ya, pie chart menginformasikan sales by product. Jadi kita ke pie chart yang ini. Nah, ini pastikan, ini kan masih ada di dalam sini, ini pastikan kalian pencet sekali di luar, di lembar kerjanya sekali, biar dia nggak ada di visualisasi yang sudah dibikin. Nah, setelah itu, ini kita bisa ke si pie chart, kita bisa ke si pie chart yang ini, pencet sekali aja maksudnya. Oke, setelah itu dia bilang kan suruh sales by product. Oke, kita di sini deh contohnya. Nah, di legendnya itu kita taruh si produk. Produknya itu kita ambil dari yang market ya. Dari yang market. Setelah itu kita ambil sales-nya juga dari yang market. Oke, nah ini udah ada nih di sini. Nah, kalau gini itu kan masih salah ya. Kayak masa sih si Montana cuma 142, itu kan nggak mungkin ya. Terus dia itu ada tulisan count of cells. Nah, ini kan masih salah. Nah, itu kalian bisa ke yang ini nih. Apa nih namanya? Data. Nah, itu kalau kalian lihat, ini cellsnya tuh masih data type itu text. Nah, ini kita ganti jadi whole number gitu. Terus ini kita oke aja. Biar nanti kebacanya tuh dia tuh istilahnya apa ya? Bisa kebacanya dia itu angka
gitu. Jadi bisa nanti ditambah-tambahin gitu. Nah, begitu juga untuk profit. Ini juga kita ganti aja si data type-nya. Jadi whole number juga. Ini okein. Jadi kalau dia number itu dia ada kayak apa nih sigmanya gini nih. Jadi nanti pas kita ke si visualisasinya, dia itu bakal kayak ke summarize gitu nanti. Oke, nah terus sekalian kita ke sales yang ini, kolom sales. Nah itu yang sales juga whole numberin dulu. Kita ke sales, abis itu kita ke ini whole number. Sales udah, kita sekarang ke COGS. Kita pencet sekali aja. Sekali di COGS, abis itu ini juga whole number. Kalau misalkan kita tetap teks gimana sih? Ya kayak tadi jadinya nggak kehitung gitu. Kalau misalnya ada jutaan gitu, ini kan banyak ya. Kalau ditambahin mungkin jutaan. Nah itu di sananya nggak kehitung jutaan karena ya teks gitu. Jadi dia bakal ngitung teks. Oke, setelah COGS kita udah ganti, habis itu juga ke gross sales. Ini kalau misalkan kalian ngadat-ngadat gini, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan lama ditunggu aja ya. Kalian ubah aja pokoknya data type-nya. Oke, gross sales udah. Sekarang kita ke manufacturing price. Ini juga whole number. Oke, percentage of profit ini udah. Cuman kalau misalkan dia berubah lagi jadi koma, kita ganti aja jadi percentage-nya di sini. Oke, nah setelah percentage of profit-nya udah, kita ke profit dan sale price-nya juga harus whole number. Sama sale price juga. Sale price-nya juga ya. Whole number juga. Oke, nah kalau udah kita tunggu aku cek dulu. Iya, sales, COGS, gross sales, manufacturing, presentation. Oke, udah semua. Terus date juga udah. Nah, kolom yang date ini tuh kita pencet. Nah, itu harus data type-nya itu date. Jadi nanti ada kayak keluar kayak lambang kalender gitu di sini. Kenapa kalau misalkan dia teks, nanti kalau misalkan kita ada bikin slicer atau apa yang menggunakan tanggal, takutnya tuh dia nggak kebaca datanya karena dia pakai teks gitu. Nah, kalau udah ada lambang kalendernya ini, nanti dia kebaca gitu. Kalau misalnya kita pakai slicer atau apa yang menggunakan date. Nah, untuk yang date of sales itu yang harus amount itu day of year sama week of year udah, sama date-nya juga jangan lupa. Date juga harus data type itu date. Oke, jadi nggak usah ditransform data lagi, kalian ke yang tadi tabel apa nih data ini, bukan tabel, bagian data ini. Kan tadi kita manage relationship di sini, kita bikin visual di paling atas. Nah, kita yang kedua aja yang ke data ini. Oke, ini data juga udah ada lambang kayak kalender gini, itu udah. Kita balik ke visualisasi yang report ini. Oke, nah di sini kita silang dulu si count of cell-nya.
Jadi di sini aku jelasin gitu dari yang salah jadi benar gitu. Jadi kalian tahu bedanya kalau misalnya salah dan benar gimana. Oke. Nah, ini legendnya tadi kan pakai produk. Nah, terus ini pakai sales yang udah tadi udah kita ganti data type-nya. Nah, kita lihat, nah di sini baru kelihatan kan kayak ada MM-nya nih. Itu jumlah yang sebenarnya gitu. Karena memang ya pasti produk yang dihasilin jutaan lah ya. Gitu, nggak mungkin yang kayak tadi cuma seratusan gitu kan nggak logis gitu. Oke, kalau udah itu, yang ketiga itu kita bikin tree map menginformasikan profit by country. Oke, profit by country. Tree map yang profit by country. Kita lihat ini tree map yang ini. Nah, pastikan kalian nggak di dalam sini, tapi kalian klik sekali di lembar kerja kalian. Baru kalian klik tree map. Nah, udah jadi si ininya. Terus kita ke ini kan dia bilang tadi profit by country nih. Ya udah berarti value-nya kita profit. Oke, berarti kita value-nya ini pakai yang profit. Terus ininya pakai country. Grupnya. Oke, berarti udah nih si profit by country-nya. Ya, ini kalian tinggal atur aja di mana terserah kalian. Cuman kalau bisa ya yang rapih ya, jangan kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Oke, setelah udah, kita ke selanjutnya. Slicers, itu fitur filterisasi berdasarkan country. Ya udah kita klik sekali di lembar kerja seperti biasa, jangan sampai kita ngeklik salah satu visualisasi, terus kita pilih yang slicer, yaitu yang ini. Nah, di sini itu di sini itu kita slicernya itu by apa tadi? Berdasarkan country ya udah berarti country yang tadi juga kita masukin. Oke, berarti ini udah ada nih Kanada, France dan sebagainya. Oke, terus card yang menginformasikan localization. Berarti kita klik sekali di apa namanya? Di lembar kerja. Nah, habis itu ke card itu yang mana ya, bentar. Nih, ini ada tulisan 1 2 3. Oke, kalau misalnya kalian takut salah ya udah nggak apa-apa, kalian bacain satu-satu aja. Jangan buru-buru kerjanya. Nah, terus kita masukin yang localization. Channel partners Kanada. Oke, setelah itu dia bilang donut chart itu menginformasikan gross sales by segmentation. Berarti kita sama klik sekali di lembar kerja, terus kita pilih yang donut chart. Itu sebelahnya pie chart ya, yang bentuknya kayak donat ya, khas banget lah bentuknya. Terus dia bilang kan gross sales by segmentation. Kalau gross sales by segmentation berarti gross sales-nya itu yang value-nya. By apanya itu berarti ya dia berasalnya dari mana, legendnya apa gitu. Udah berarti ini kita yang gross sales aja nih, yang di sales. Sebagai value. Habis itu segmentation-nya itu segmentation. Legendnya itu segmentation. Segmentation kita ambil dari kolom yang sama. Oke, udah ada nih. Ya, cross sales by segmentation-nya udah ada.
Oke. Nah, ini juga kelihatan kan dia ada mm-nya gini karena tadi kita udah itu juga udah ganti jadi data type jadi si angka. Jadi dia tuh bisa summarize sendiri gitu. Oke, kalau udah berarti ya udah ini udah selesai yang si report satunya gitu. Oke. Nah, untuk yang kayak font ini sama ini itu kalian lihat soalnya kalau misalnya nggak diatur ya udah kalian sesuka hati aja gitu sama backgroundnya juga. Tapi kalau misalnya diatur kayak harus berapanya itu kalian ikutin aja. Nah, terus kan dia bilang ada page kedua ya udah kalian klik new page. Nah, terus sama ini kalian lihat dulu pastiin dia page size-nya itu 16:9. Terus backgroundnya kalau kalian misalnya mau ganti juga nggak apa-apa. Aku sih suka yang kayak ada warnanya gitu ya. Kayak yang pink atau kuning atau apa gitu. Terus transparansinya kalian juga kurangin. Ya suka hati kalian lah warnanya apa. Oke. Habis itu kalian balik terus dia bilang yang pertama suruh bikin report name lagi. Itu namanya report 2. Ya udah kalian ke yang bawah tulis report 2. Kalian klik sekali aja di lembar kerja. Nah, nanti dia akan namain sendiri. Nih yang bawahnya. Terus dia bilang di soal pada bagian tengah atas laporan tuliskan nama perusahaan dengan font size 40 dan di bagian pojok kanan atas berarti di sini itu ada tulisan page 2 dengan font size 20. Ya udah. Berarti sama insert text box. Kalian tulis brief. Habis itu kalian ganti jadi nomor 40 fontnya. Dia di tengah lagi. Nah, habis itu dia bilang ada di pojok kanan atas ini tulisan page 2. Ya udah, kalian text box lagi. Terus kalian tulis page 2. Ya di sini katanya. Terus fontnya itu fontnya itu dia bilang fontnya itu 20. Yang ini berarti. Nah, terus kalian tinggal sesuaiin ini di rata kanan aja. Oke, udah. Nah, kalau misalkan kalian mau backgroundnya hilang gitu, misalnya backgroundnya nggak mau putih-putih gini, Ci, yaudah ini backgroundnya tinggal di offin aja gitu. Tuh. Terus diganti deh misalnya jadi Lucida Sans atau apa ya udah terserah kalian tapi jangan lupa di blok dulu ya, serah kalian lah ininya, kreasi kalian aja yang penting ada nama sama ada page 2 nya sesuai soal. Oke, setelah itu dia bilang ada line chart menginformasikan sales by segmentation and product. Ya udah kita bikin line chart berarti yang ini ya, kita klik. Dia bilang sales by segmentation and product. Ya udah berarti sales. Kita pakai sales. Yang ini kita taruh di value. Dia bilang kan by segmentation and product. Berarti segmentation dulu kita masukin di axis-nya and product. Berarti legend-nya kita masukin product. Is sales by segmentation and product sesuai sama soalnya. Oke, setelah udah kita nggak usah ganti-ganti dulu. Kita langsung lanjut aja. Yang kedua itu ada slicer, itu dengan berdasarkan segmentation. Ya, berarti kita klik sekali, terus kita ke slicer yang ini.
Itu dia bilang by segmentation. Udah berarti kita ambil aja segmentation ke fieldnya. Oke, setelah itu biar cepat kita langsung kerjain ini dulu aja, nggak rapi-rapiinnya nanti. Karena kalau ujian kan cepat ya waktunya. Nah, terus dia bilang card month name sama card unit sold. Oke, berarti ada 2 kali card. Kartu yang 1, 2, 3. Aduh, mana sih? Nih. Pencet sekali. Menginformasikan month name, berarti dari date of sales. Yang month name. Terus kita klik sekali lagi, dan dia card lagi. Menginformasikan apa? Unit sold ya, unit sold. Ini kita card lagi. Terus unit sold tuh adanya di sini, tapi kita pakainya yang di sales aja. Nah, ini gitu. Oke, baru deh kalian boleh berkreasi, kalian pindah-pindahin gitu biar jadi menarik gitu. Ya, jadi kalian bikin aja suka hati kalian. Oke, udah deh, udah selesai sih untuk yang latihan soal. Gini aja, nah kalian nanti tinggal apa istilahnya bikin. Habis itu kalian nanti save ya, kalian save dengan nama latihan soal sebelum UTS underscore nama kalian. Nama pendek juga nggak apa-apa. Kayak misalkan Sylvia Setiawan jadi Sylvianya aja gitu juga nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan ada masalah silakan kalian tanya ke aku atau Afia. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan sampai jumpa di kuis berarti ya. Oke, aku sama Afia berarti mau mengucapkan mohon maaf kalau misalkan kita masih ada salah-salah kata, karena ini kan berarti pertemuan terakhir sebelum kuis dan UAS ya. Terima kasih juga untuk 1 semesternya berarti. Oke, bye semuanya, semangat terus.